Ayo saudara, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Oh, bagi saudara yang berbakti di rumah, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Amin saudara, Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Kalau saudara bisa melihat, saya bukan alien pakai mask ini, tapi untuk saudara dan saya, amin saudara, untuk keamanan, kesehatan, menjaga kesehatan sama satu sama lain. Dan saya percaya kita semua juga honor satu sama lain, amin, amin saudara. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang menyertai kami kemana kami pergi. Dan kami percaya hari ini Engkau hadir. Pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Pada saat kami berkumpul secara gereja, 2 atau 3 Engkau hadir di tengah-tengah kami. Inilah kesetiaan-Mu Tuhan. Karena Engkau ingin berintimasi dengan setiap daripada kami. Engkau mau supaya kami mengalami Engkau, mengalami hadirat Tuhan. Hari ini kami percaya setiap daripada umat-Mu yang ada di tempat ini, yang berbakti di rumah, mengalami jamahan ilahi Tuhan. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau menerima firman-Mu. Firman-Mu tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman-Mu yang hidup, yang masuk ke dalam hati kami, menjadi bagian hidup daripada kami, sehingga kami tidak akan goyah, iman kami tidak akan goyah, kami akan mengalami kemenangan dalam segala apapun, situasi apapun, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah partner kami. Hari ini Engkau bicara. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Karena ini adalah jemaat-Mu, kebaktian-Mu. Hamba-Mu hanya submit kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya saudara. Saya percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara. Nah saudara, saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan, saya bermeditasi, saya mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pastor Paul. Saudara tahu, jadi saya waktu mendengar apa yang dibawakan Pastor Paul, 2 minggu berturut-turut, jalan yang Anda lalui belum pernah Anda lalui. Jalan itu belum pernah kau lalui. Yang kedua, Tuhan tidak akan memberitahu Anda semua. Nah, saudara, waktu saya merenungkan ini, saya mau memberi judul khotbah saya ini adalah, ini bukannya ini ya saudara, maju tak gentar. Kita maju tapi kita nggak gentar saudara. Nah ini 2 firman yang dibagikan Pastor Paul 2 minggu berturut-turut untuk mempersiapkan kita supaya kita tahu, supaya kita siap dalam perjalanan ini saudara. Nomor 1 itu, yang pertama itu, jalan itu belum pernah kau lalui. Artinya jalan yang akan kita lalui kita belum pernah lalui saudara. Seperti apa yang sekarang ini terjadi, kita nggak pernah melalui. Saya selama di Amerika ini mungkin udah 20 tahun, saya melihat tahun ini tahun yang berbeda. Jalan itu tidak pernah kita lalui. Yang kedua itu, Tuhan tidak akan memberitahu Anda semua. Ya, arti katanya Tuhan tidak akan menyatakan semuanya kepada kita semua saudara, tapi Tuhan akan menyatakan step by step, sedikit demi sedikit. Nah, untuk merangkumkan ini, saya mendapat satu pewahyuan bahwa dalam kehidupan kita, kehidupan kita ini merupakan sebuah perjalanan. Katakan perjalanan saudara. Perjalanan. Jadi waktu saya merenungkan ini saudara, perjalanan itu adalah
the act of traveling from one place to another, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang dituju atau ke tempat yang lain, atau arti kata lainnya a process or progress from one state to another, suatu proses atau progres dari level yang satu ke level yang lain. Nah, saudara, di dalam setiap perjalanan kita ini kita akan mengalami banyak. Ada masa-masa, ada waktu-waktu tertentu yang akan kita alamin, saudara. Karena Tuhan tidak menjanjikan perjalanan hidup kita itu untuk yang semut dan enak gitu. Penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan keenakan, saudara. Nah, di buku Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, di sini dikatakan untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahasa Inggrisnya di Amplified ya, Amplified. Bishop senang nih terjemahan Amplified. To everything, semuanya ini there is a season and a time for every matter of purpose under heaven. Nah, saudara, berarti saat-saat ini di dalam perjalanan hidup kita ini kita memasuki satu masa di mana masa yang kita tidak pernah tahu, kita pernah alami, dan ini ada waktunya, saudara. Tuhan mau bicara, ini ada waktunya. Karena ada waktunya dan saya percaya kita akan lewati masa ini, masa susah ini dengan satu kemenangan. Nah, waktu saya merenungkan firman ini, saudara, perjalanan ini reflect ke perjalanan hidup saya, saudara. Waktu sekolah di high school, saya nggak pernah kepikir kalau hidup saya ini bakal tinggal di Amerika. Saya nggak pernah kepikir kalau saya bakal sekolah di Kanada gitu, saudara ya. Waktu itu tiba-tiba aja koko saya bilang, kamu mau nggak sekolah ke luar negeri? Kalau ke luar negeri, mana? Kita cari ke Kanada gitu. Saya nggak tahu Kanada. Yang saya tahu tuh luar negeri itu menurut film-film itu cowboy. Bener kan? Film cowboy itu banyak gitu, film cowboy. Saya pikirnya begitu cowboy. Wah, udah gitu dingin. Dingin udaranya. Saya nggak tahu. Nah, ada dua hal. Waktu saya ditanyakan itu ada dua hal yang saya bisa jawab. Bisa ngambil keputusan. Nggak usah lah, saya nggak usah pergi. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu di sana itu gimana. Atau saya pergi. Saya pergi. Puji Tuhan saya mengambil keputusan untuk pergi. Saya pergi. Karena waktu saya pergi, saya baru mengetahui, di dalam masa-masa yang saya lalui, saya baru mengetahui di mana Tuhan melakukan perkara. Dan waktu itu tahun 96, 97, waktu mungkin yang old timer tahu waktu Nancy Cohen datang ke gereja kita, waktu itu koko saya dan anak koko saya itu, mama saya hadir di perkumpulan itu, di fellowship-nya itu, di training itu, di retreat lagi itu saya ingat. Dan panggil saya. Terus waktu panggil saya melihat, kamu pasti ada satu lagi. Panggil koko saya, panggil mama saya, panggil anak koko saya. Semuanya dijejerin. Itu dinubuatkan, saudara. Bahwa Tuhan membawa kita keluar dari Indonesia supaya seluruh keluarga saya bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Jadi saudara, perjalanan yang kita tempuh, kita nggak pernah lalui, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang saya pelajari, saudara, yaitu Tuhan menyertaimu. Satu yang saya pelajarin, saudara, dalam perjalanan yang tidak menentu, uncertainty, dalam perjalanan yang kita tahu apa yang bakal terjadi besok. Satu hal yang saudara harus ketahui, Tuhan menyertaimu.
Firman Tuhan di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, di sini kita melihat kemanapun. Ini satu tempat, place. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudara harus ketahui bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Jangan sekali-sekali tanya Tuhan, Tuhan tidak tahu apa yang saudara alami. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara ataupun meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara. Seringkali kitanya yang gak mendengar. Kitanya gak punya iman bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ini kan dia dikatakan di sini kemanapun, berarti di mana kita berada kan. Yang kedua, di Yohanes 14 ayat 16, di sini dia katakan, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Berarti di mana kita berada, pada waktu apapun kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan menyertai kita di mana, kapanpun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang harus menjadi satu pegangan hidup kita dalam melalui perjalanan yang kita belum pernah lalui. Tetapi untungnya Tuhan tidak menyatakan keseluruhannya. Yang seperti apa yang Pastor Paul khotbahkan minggu lalu. Tuhan tidak menyatakan keseluruhannya. Itu bagus saudara, karena kalau kita tahu semuanya kita jadi lebih takut. Kita jadi lebih takut. Dengan adanya pandemi ini, saya percaya semua orang banyak yang takut. Apalagi kalau ketahui semuanya gitu. Orang yang sakitnya kayak gimana, apa segala macam, takut kita. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan nggak menyatakan semuanya, sehingga kita berani melangkah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita semua. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Bahkan Roh Kudusnya diam bersama-sama dengan kita. Saudara, saya baru menyadari apa yang Tuhan lakukan untuk keluarga saya keluar dari Indonesia. Sehingga satu persatu keluarga saya terima Tuhan Yesus. Berarti Tuhan menyertai saudara. Di buku Yohanes 17 ayat 20, Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Di ayat yang 20 dia berdoa begini, aku tidak hanya saja berdoa kepada mereka, maksudnya murid-murid, aku juga berdoa kepada mereka yang akan menerima aku dari kesaksian mereka, murid-muridnya. Berarti 2000 tahun yang lalu nama saya sudah terpilih oleh Tuhan. Tuhan sudah mendoakan 2000 tahun yang lalu, dan melalui kesaksian mereka saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya melangkah lagi perjalanan hidup saya sebagai orang yang percaya. Saudara, waktu saya berjalan menjadi sebagai orang yang percaya, saudara, enggak semuanya selalu enak. Pertama-tama kali menerima Tuhan, berjalan sebagai orang percaya, yang saya hadapi adalah challenge di dalam keluarga. Tantangan di dalam keluarga, saudara. Wah, saudara, waktu itu udah di peak point, dan saya melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan menjamah saya dan istri saya. Bagaimana Tuhan bimbing saya. Salah satu konselor saya ya Pastor Paul. Pastor Paul bawa saya mulai melangkah
dalam perjalanan. Nah, saya melihat kalau Tuhan menyertai kita, saudara, Tuhan menyertai kita, kita ini perkasa, saudara. Kita ini luar biasa. Kita ini, firman Tuhan di Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Mau apa lagi? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara tahu kita semua adalah orang percaya, di mana Allah adalah di pihak kita. Dan saudara, kalau Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Virus corona berani melawan kita, saudara? Allah ada di pihak kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the Passion Translation, so, what does all this mean? If God has determined to stand with us, tell me, who then could ever stand against us? Circumstances nggak akan menyetop kita, saudara. Keadaan nggak akan stop kita. Kita adalah terang dunia. Di mana kegelapan kita akan terangi, saudara. Dan waktu dalam keadaan begini, saudara, kita ini punya terang, ini akan nyata. Dan saya melihat benar-benar, saudara, dalam segala perkara perjalanan hidup saya, waktu saya mengalami problem demi problem, di situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan di pihak kita. Membela kita, merestorasi. Rumah tangga saya direstorasi, saudara, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu itu, waktu rumah tangga kita direstorasi, pastor profesi bernubuat kepada saya dan istri saya itu bahwa saya akan menjadi counsel untuk orang-orang yang mengalami challenge di rumah tangga. Dan ternyata waktu dalam perjalanan ini, saudara, saya bisa melihat bagaimana Tuhan pakai saya dan istri saya untuk counsel orang banyak rumah tangga. Nah, saudara, waktu kita mengalami, kita nggak pernah tahu, nggak pernah berpikir apa yang akan kita lakukan. Nggak tahu, tetapi saya bisa melihat keperkasaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang berada di pihak kita. Apapun yang tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan bawa kita melewati tantangan itu, saudara. Supaya saudara tahu kemana saudara pergi. Tuhan menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya bisa melihat luar biasa sekali. Dan firman Tuhan ini hidup sekali, saudara. Waktu saya merenungkan dan melihat dalam perjalanan ini, saudara, saat-saat ini kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dan saudara adalah perkasa, powerful. Saudara itu powerful. Saudara dapat melakukan segala melalui Yesus, Tuhan Yesus yang menguatkan saudara. Nah, saudara, yang kedua yang saya renungin, saudara harus ketahui nih, saudara. Yang kedua ini, Tuhan menyertai saudara sehingga saudara menjadi Anda lebih dari pemenang, umat lebih dari pemenang. Nah, saudara, Roma 8:37, tetapi itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dalam bahasa Inggrisnya, yet even in the midst of all this, saat ini in the midst of all pandemi ini, saudara, we triumph over them all. Kita akan menang dari semua itu. For God has made us to be more than conqueror. Karena Tuhan sudah membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Umat yang lebih dari pemenang. And His demonstrated love is our glorious victory for everything. Kemenangan untuk semuanya, saudara. Berarti apa, saudara? Walaupun kita melihatnya kita belum menang, tetapi kita sudah menjadi lebih dari pemenang. Dengan satu pengertian ini, dengan satu persepsi yang kita terima ini, dan waktu kita melangkah, walaupun keadaan yang tidak menyenangkan ini, saudara, tetapi kita
tahu bahwa kita itu lebih dari pemenang. Kalau kita nggak memikirkan ini saudara, kita bisa jadi takut. Jadi takut saudara. Takut itu bisa emosi, tapi juga bisa roh. Saudara tahu, takut itu bisa emosi, tetapi juga bisa roh. Di Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Nah saudara, ketika kita mengiyakan, setuju dengan ketakutan ini, dengan roh ketakutan ini, kita ini dan mengizinkan untuk menguasai emosi kita ini, kita akan menjadi bingung dan tidak stabil. Nah saudara, jangan pikir takut itu cuma emosi. Ternyata ada roh yang menunggangi saudara takut itu. Sehingga apa? Kalau kita diliputi rasa takut melulu itu, roh itu akan membuat kita itu bingung dan tidak stabil. Kita itu tidak stabil. Sebentar-bentar, wah, I never can make it. Roh takut ini jadi sering ini. Kemarin saya tiba-tiba pusing. Pusing jadi takut sendiri juga saudara, pusing. Udah, ini COVID-19 atau bukan? Saya, wah pusing. Aduh, pulang ke rumah saya pusing. Pusing kok bisa nyut-nyutan begini. Saudara, di dalam waktu-waktu gini, itu bisa aja kalau pusing. Apakah saya akan mengizinkan takut itu untuk menguasai emosi saya? Itu adalah choice kita, pilihan kita. Ataukah kita mengizinkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah waktu kita mulai begitu, saya pikir saya mau tiduran. Waktu saya tidur. Padahal saya ini orang yang cepat makan obat. Karena saya punya prinsip nggak mau jatuh sakit baru makan obat gitu. Tapi waktu itu saya nggak mau makan obat, saya berdoa kepada Tuhan, Kau adalah jam. Waktu saya tidur sebentar, kira-kira setengah jam saya bangun, hilang pusingnya saudara. Nah saudara, kita nggak bisa izinkan roh ketakutan itu untuk menguasai kita. Karena kalau roh kekuasaan mengaku kita, apapun kita jadi bingung. Orang di sana itu banyak yang bingung saudara, karena mereka takut. Sehingga roh ketakutan itu menguasai mereka. Nah saudara, kita harus tahu kalau kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang itu adalah kita belum perang, kita udah menang. Tuhan sudah memenangkan, Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Dia katakan, dia sudah kalahkan kuasa iblis 2000 tahun yang lalu. Nah sekarang saudara, waktu kita dalam perjalanan, kita tahu bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Walaupun di dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang gak enak saudara. Tetapi kita punya pemikiran, kita umat yang lebih dari pemenang. Saudara, Eleanor Roosevelt ini mengatakan demikian. You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. Anda mendapatkan kekuatan, semangat, dan confidence dari setiap pengalaman di mana Anda menghilangkan ketakutan dari pandangan saudara. Jadi saudara, jangan give in, menyerah kepada ketakutan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah berperang untuk kita. Sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Saya melihat hal ini. Ini mesti diketahui saudara dalam masa-masa perjalanan hidup kita. Dalam masa perjalanan hidup ini, karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita itu enak terus saudara. Masa sukar akan datang lebih lagi saudara. Masa-masa sukar, saudara, kalau saudara bisa melihat keadaan sekarang yang nggak ada law ordernya, semua orang itu melawan hukum. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana keadaannya sekarang ini saudara.
Saya baca buku judulnya Future War of the Church. Peperangan yang akan datang ini. Peperangan. Dan itu di buku ditulis 2001. Apa yang dikatakan di buku itu terjadi saat ini, saudara. Di 2020 keadaannya. Tetapi umat Tuhan gak boleh diam, saudara. Karena umat Tuhan sudah diberikan kuasa. Kita ini perkasa. Yang berikutnya ini saudara tahu bahwa Anda itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Alkitab Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, arise, dalam kurung, from the depression of prostration in which circumstances have kept you, rise to a new life. Saudara, bangkit dari depresi Anda atau prostrasi Anda untuk dengan sirkumstansi yang membuat Anda ini nggak bisa bergerak. Shine, be radiant with the glory of the Lord. Bersinarlah, bersinar dengan terang, dengan kemuliaan Tuhan. For your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Nah saudara, waktu kita berjalan, walaupun keadaan yang membuat kita, keadaan yang kita lihat enggak menyenangkan, tetapi di dalam kita itu akan terpencar atau terpancar kemuliaan Tuhan, terpancar bagaimana Tuhan punya kemuliaan yang bersinar kepada saudara, bersinar di dalam saudara ini, sehingga saudara bisa berjalan dan saudara tidak bisa goyah, dan semua orang di sekitar saudara akan melihat sinar kemuliaan Tuhan yang ada pada saudara. Nah, saudara, the glory of God is the manifestation of God's attribute and perfection, or a visible splendor that represent His attribute and perfection. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari atribut dan kesempurnaan Tuhan atas kebesarannya yang nyata menunjukkan atau kemuliaannya nyata. Nah, saudara, makanya Tuhan Yesus mengatakan di buku Matius 5 ini, bahwa Anda adalah garam dunia dan terang dunia. Berarti apa? Terang itu apa, saudara? Terang itu memancarkan kemuliaan Tuhan dalam saudara. Nah saudara, dalam pancaran itu kemuliaan Tuhan itu adalah honor, kehormatan. Kemuliaannya adalah kekuatan. Kemuliaan Tuhan adalah kuasa. Kemuliaan Tuhan adalah kemakmuran. Kemuliaan Tuhan adalah otoritas. Kemuliaan Tuhan adalah magnificent, keindahan. Kemuliaan Tuhan adalah kemasyuran, dignity, kekayaan, excellent, nyata, mega. Nah saudara, inilah kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Nah waktu kita berjalan saudara, Tuhan tidak hanya saja memberikan kemuliaan itu, dan kemuliaan itu akan bersinar menerangi kegelapan. Dan waktu yang kegelapan mendapat sinar kemuliaan Tuhan, mereka bisa melihat kalau Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana saudara tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Mereka hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui saudara dan saya. Nah, saudara, ini harus kita ketahui untuk melalui perjalanan kita. The next our trip, perjalanan kita itu bukan semakin enak saudara, tapi semakin sukar. Ini bilangnya Tuhan, tetapi ingat, Tuhan menyertai kita. Nah saudara, waktu kemuliaan itu, terang itu menerangi kegelapan. Mereka di buku 2 Korintus 4 ayat 4 itu mengatakan, orang-orang ini yang tidak bisa mengenal Injil ini telah dibutakan oleh ilah zaman. Dan waktu saya bisa melihat orang-orang ini tidak bisa mengenal. Dan saya melihat ternyata dengan kejadian ini banyak orang-orang ini mau mencari. Saudara,
Waktu mulai pandemi, beberapa minggu setelah pandemi, saya merubah cara doa saya, saudara. Saya minta Tuhan untuk divine appointment. Saya berdoa untuk divine appointment supaya saya bisa mengabarkan Injil, supaya saya bisa sharing the gospel. Tapi waktu saya berdoa kok saya nggak pernah di ketemu divine appointment gitu, saudara. Waduh, gimana ya? Saya berdoa lagi. Karena saya percaya kemuliaan ini menyinarkan kegelapan. Saya berdoa, saya minta. Ketemu satu orang di funeral service, di funeral home. Saya share sebentar mengenai Tuhan Yesus. Saya cuma katakan, ini ada peti es di tempat itu, isinya apa? Dia bilang bodies gitu. Ada berapa body? 60 mayat. Aku bilang, kamu takut nggak kalau malam di sini? Dia bilang, wah, nggak pernah kepikir, tapi pernah kepikir bulu kuduk saya berdiri. Dia bilang, kalau kamu, saya nggak takut karena saya ada Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu percaya Tuhan Yesus? Dia diam. Saya share sebentar mengenai kebaikan Tuhan Yesus yang membuat saya. Tapi karena waktu ya saya nggak sampai. Saya berdoa lagi, saudara, karena saya mau supaya sinar kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat sama kegelapan. Saya berdoa lagi, saudara. Tiba-tiba ada satu hari, saya diteleponin orang, teleponnya dari San Jose, karena banyak scam call ya. Jadi saya nggak tahu di telepon, saya nggak jawab. Pertama saya nggak jawab, kedua nggak jawab. Ini telepon terus. 3-4 kali telepon, saudara. Waktu saya lihat, finally saya angkat. Ternyata orang ini orang Indonesia dari San Jose. Dia tanya gereja. Saya bilang, kamu di San Jose. Saya cari-cari. Gereja kita di San Jose ada di Sacramento sama di Concord. Dia bilang kejauhan. Terus dia langsung nanya, nggak apa-apa lah, saya akan cari gereja yang dekat. Nanti saya cari find out gereja yang dekat, gereja Indonesia. Tapi dia ngomong, saya ini orang Buddha. Saya pengen ke gereja. Wah, ini divine appointment bukan? Wah, saya ngomong, saya cerita mengenai saya latar belakang saya juga Buddha. Saya praktik Buddha, saya bilang. Saya ngomong apa yang membuat saya ini menjadi orang Kristen, karena kekosongan hati saya ini dipenuhi oleh Tuhan. Damainya Tuhan, sukanya Tuhan, sukacitanya Tuhan, dan menjadi satu bagian daripada hidup saya sekarang ini. Saya bisa melihat nggak ada kekosongan, dan dia sama pengalamannya kekosongan. Jadi saya ngobrol tuh, saya sharing the gospel, dan saya melihat Tuhan ini selalu menjawab doa kita ya. Waktu dia sudah mau terima Tuhan Yesus, tapi dia dalam keadaan driving sama mertuanya. Dia bilang, pastor, saya nggak bisa stop, nanti saya telepon balik. Tapi nggak sampai sampai dia terima Tuhan. Tetapi saya bisa melihat, waktu kita tahu bahwa kita membawa kemuliaan Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan akan kirim orang-orang yang akan menerima Tuhan Yesus melalui saudara dan saya. Nah, saudara, kita ketahui setiap kita pasti ada perjalanan hidupnya sama, saudara. Saat ini kita semua perjalanan hidupnya sama. Kita menghadapi musuh unseen the enemy, yaitu virus the unseen the enemy yang di alam nyata, tetapi di spiritual warfare kita juga ada peperangan di spiritual warfare, saudara. Nah, Tuhan mau pakai setiap daripada kita supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini confused, takut, tidak tahu menuju kemana. Mereka tidak tahu, bingung. Dan sudah saatnya kita ini yang harus membagikan terang itu kepada mereka. Dan saya percaya, saya banyak dengar kesaksian dengan adanya lockdown ini, mereka mulai maximize untuk mentelepon mereka, teman-teman mereka yang belum terima Tuhan, mulai sharing. Nah, ini adalah salah satu yang dalam perjalanan kita, di mana kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kemuliaan itu bersinar dari kita itu untuk menerangi kegelapan. Dan saya percaya, karena waktu Tuhan
memanifestasikan kemuliaannya. Harvest is now. Apa tuaian itu adalah sekarang. Nah saudara, mari kita fokus doa untuk divine appointment. Supaya Tuhan bisa pakai waktu dan tempat untuk mempertemukan kita dengan orang yang kita bisa share the gospel. Kita bisa membagikan damainya Tuhan. Damainya Tuhan saudara. Hari ini mereka itu membutuhkan damai. Nah ingat saudara, no matter what, Tuhan menyertai saudara semua. Saudara perkasa, saudara lebih dari pemenang, kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan saudara. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau di masa-masa ini, Engkau tetap bicara, Engkau tetap memberikan pewahyuan kepada kami semua. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kami sudah tahu bahwa Tuhan menyertai kami semua. Kami tidak perlu gentar. Waktu kami maju, kami tidak gentar. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Penyertaan Tuhan membuat kami ini perkasa, powerful. Membuat kita itu lebih dari pemenang. Dan selalu dipenuhi dengan kemuliaan. Hari ini Tuhan kami berdoa. Kami tahu kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bagi saudara yang sakit. Bagi saudara yang berbakti di rumah. Saudara sakit. Saudara pegang ke bagian tubuh saudara yang sakit saat ini. Karena kami percaya setiap perkumpulan orang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah. Dan Tuhan mendengar setiap permintaan daripada anak-anaknya. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami nyatakan kuasa daripada Tuhan. Tuhan menamakan dirinya Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang mengirimkan firman-Nya untuk menyembuhkan segala penyakit. Tuhan yang dengan bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Hari ini kami setuju dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu menggenapi firman-Mu. Hari ini hamba berdoa dan semua yang sakit saat ini kami deklarasikan kesembuhan ilahi terjadi bagi mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata jika kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Yesus, kami sudah menerimanya dengan iman. Dan kami percaya hari ini segala sakit penyakit telah diangkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Dia akan nyatakan kuasanya karena Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita berada, Dia bersama-sama dengan kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan untuk kita, melalui kita, untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berkumpul Tuhan. Kami berdoa. Saudara katakan, Tuhan kami minta divine appointment. Kami minta divine appointment supaya kami bisa bertemu dengan orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya sinar kemuliaan Tuhan terpancar dan mereka bisa melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan kami berdoa setiap daripada umat-Mu yang ada di gedung ini maupun yang di rumah. Kami berdoa supaya Engkau pertemukan mereka Tuhan dengan orang-orang yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan bertemu dan mereka akan share the gospel dan mereka akan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang berbakti melalui online, saudara belum connect sama Tuhan Yesus, belum kenal sama Tuhan Yesus, hari ini
ini saudara membuat keputusan, hari ini saudara membuat komitmen bahwa saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda telah dinyatakan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, umat yang lebih dari pemenang. Dan kami percaya hidup saudara akan mengalami transformasi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh powerful. Dan kami percaya hari ini, kami tahu kedahsyatan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat karena Engkau sudah menjadikan kami saksi-saksi untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap Anda yang berdoa mengatakan amin. Kalau saudara membutuhkan doa, saudara bisa melihat nomor telepon yang tercantum dan saudara bisa telepon atau teks, dan kami, tim kami akan segera menelpon kembali kepada saudara dan mendoakan saudara. Tuhan berkati. Haleluya.